Yellow guys, hari ini lanjutan film Thailand yang berjudul 999 9999. Ayo kita mulai. Air semakin penuh dan silet-silet yang ada di kamar mandi pun tersapu ke bawah. Semakin lama air semakin penuh dan silet itu melayang menyayatnya. Burung kecil tadi terkena putaran kipas dan langsung mati seketika. Mina pun mencoba keluar dari atas dengan mencantelkan kran yang terlepas itu agar menghentikan kipas terlebih dahulu. Dia berhasil lolos dari tempat itu tapi malah masuk ke bawah kapal di mana terdapat banyak mesin operator. Tiba-tiba kakinya tersangkut dengan rantai yang menariknya ke atas. Cerita kembali ke Wawa. Dia berhasil masuk ke babak awal sedangkan San dan Rajit mencoba mendengarkan kembali rekaman suara si pria 999. Anehnya tidak ada yang terekam selain suara San dan suara distorsi yang mengganggu. San berkata ini seperti suara frekuensi tinggi yang hanya bisa didengar oleh binatang tapi tidak dengan manusia yang artinya adalah suara hantu. Rainbow menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dengan serentak mereka berkata mendengar suara 999. Lah, katanya tadi nggak percaya. San pun sekarang berkata dia percaya, cuma dia masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Chi dan Mina yang tiba-tiba menghilang, sedangkan Priu yang mengaku menelepon tapi masih hidup sampai sekarang. Merasa ada yang janggal, San dan Rajit pun pergi menemui Priu dan di dalam, Priu langsung ngerocos tentang kasus kehilangan Mina dan mengaku sering menelepon 999. San memarahinya dan mengatakan dia seorang penipu dan akan menyebarkan berita ini ke sekolahan. Priu memohon agar tidak melakukan itu dan dia beneran akan menelpon ke 999. Telepon tersambung. Karena San tidak percaya padanya, Priu pun mengatakan permintaannya adalah dia ingin kurus. Setelah itu telepon terputus. Di berita TV disiarkan tubuh Mina ditemukan tergantung di tiang kapal. Di saat San sudah di rumah, dia menemukan sebuah kaset di depan pintu. Isi dari rekaman itu adalah di mana Chi yang terlihat ketakutan dan membuang ponselnya. San pun menelpon Rajit dan mengatakan dia mendapatkan jawabannya. San menanyakan apa yang dia minta saat menelpon 999. Rajit menjawab dia tidak meminta apapun dan hanya ingin tahu apakah Chi mati karena 999. San pun mengatakan Chi mati karena 999. Telepon rumah berdering dan si penelpon berkata, kini kau sudah tahu jawabannya. Rajit langsung menutup telepon dan melanjutkan pembicaraan dengan San. Di saat dia mengambil ponsel yang terjatuh, tangannya tidak sengaja menyalakan stop kontak yang tersambung ke kompor listrik. San berkata Chi dan Mina tewas ketika mendapatkan telepon dari 999. Rajit mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Telepon berdering kembali dan San menyuruhnya untuk mengangkat telepon dan dia akan segera menyusul ke sana. Suara itu lalu berkata ingin tahu seperti memiliki dan waktunya bertukar. Rajit bertanya apa yang dia inginkan dan jawabannya adalah nyawa. Mendengar itu, si Rajit seperti disambar petir. Listrik konslet dan singkat cerita, Rajit menjadi korban selanjutnya. Sesampainya San di rumahnya, semua sudah terlambat. Priu mulai panik dan mengusahakan agar dia tidak kurus dengan makan sebanyak-banyaknya. Besoknya San menemui Bow dan bertanya dari mana dia mendapatkan rekaman tentang Chi. Bow berkata itu tidak penting karena toh tidak bisa menyelamatkan temannya yang sudah mati. Yang harus difokuskan adalah yang masih hidup dan belum mendapatkan keinginannya. Mereka pun menghampiri Wawa dan memberitahu tentang kematian teman-temannya yang ada hubungannya dengan telepon 999 itu. Tentu saja Wawa tidak percaya karena merasa dia sudah setengah jalan dan sedikit lagi akan menggapai mimpinya. Bow berkata Wawa masih akan aman sampai pengumuman kemenangan besok. Pikiran San langsung mengarah pada Priu. Mereka mencoba menghubunginya tetapi tidak tersambung karena bertepatan dengan Wawa yang sedang berbicara padanya di telepon. Karena dari tadi dia makan banyak, perutnya mulai mules dan dia pun setoran di toilet yang saat itu tepat pukul 12 malam. Telepon berbunyi yang ternyata dari 999 yang mengatakan dari 100 kg setelah boker jadi 99. Priu berkata tidak percaya padanya dan setelah ditimbang ternyata beneran turun. Telepon berbunyi lagi dan dia langsung mencabut kabel telepon yang ternyata telepon dari San. Semua kabel telepon dicabut tapi anehnya masih bisa berdering dan ada suara yang berkata, berat badanmu sudah turun, waktunya untuk menjadi kurus. Saking takutnya Priu terpeleset dan hampir jatuh.
Dia bertahan pada kabel telepon tapi pecahan kaca itu melukainya. Akhirnya kabel pun tidak bisa lagi menahan berat badannya dan Priu terjatuh dengan usus yang nyangkut di jendela. Sun yang menyusul ke rumahnya hanya mendapati mayat Priu yang tergeletak. Seekor kecoa pun miris mengintip Priu dari atas. Kesian. Besok waktunya pengumuman untuk astronot junior. Sun segera menemui Wawa dan mengabarkan Priu sudah mati dan menyuruhnya untuk menghentikan semua ini. Sepersekian detik yang berharga itu bahkan tidak dapat menolongnya. Namanya sudah disebut untuk pemenang dengan skor tertinggi dan semua kamera tertuju padanya. Sebelum tengah malam, mereka berencana mencari tahu tentang 999. Dari info yang ada, nomor itu tidak pernah ada dan bahkan polisi pun tidak mempercayai mereka. Wawa yang sedang mencari tahu lewat media internet mengetahui sumber yang mengatakan bahwa 999 itu bisa menemukan dengan berbagai cara, termasuk lewat internet. Tetesan air dari pendingin ruangan mengenai elektronik dan di layar komputer tertulis kata halo. Dari elektronik yang terkena tetesan air memicu konslet dan ledakan. Cutter yang berada di meja terjatuh dan kaki Wawa tidak sengaja mengenainya dan terluka. Sun yang sudah di depan langsung masuk mencari Wawa. Terjadi kebakaran dan Wawa terus berteriak minta tolong. Singkat cerita, Wawa pun tidak luput dari kejaran 999 dan dia pun terpotong dalam ruang pengujian vakum. Kini tinggal Sun yang tersisa. Dia pun menghampiri tiang bendera di mana siswi korban pertama ditemukan. Di sana dia bertemu ibu-ibu yang menemukan mayat untuk pertama kalinya. Si ibu berkata sebenarnya sudah 4 orang yang meninggal di sana, hanya saja mereka tetap bungkam. Sun pun mengumpulkan file tentang keempat korban tersebut dan mencari clue tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia lalu menghampiri rumah seorang korban yang bernama Mike dan menanyakan orang rumah apa yang terjadi pada Mike. Informasi yang dia dapatkan yaitu Mike tertimpa kaca yang jatuh dari sebuah gedung di tengah malam. Sun menyinggung soal nomor 999 tapi pria itu tidak tahu menahu soal angka tersebut dan memberikan sebuah foto Mike bersama teman-temannya. Pria itu mengatakan jika ada yang ingin dia tahu, Sun bisa menghubungi seorang gadis di foto itu yang ternyata adalah Rainbow. Hanya dialah satu-satunya yang masih hidup di antara semua orang yang ada di foto. Dengan segera Sun menemui Bow dan menanyakan kenapa dia bisa selamat sedangkan keempat temannya mati semua. Jawabannya simpel karena dia tidak menelpon 999. Masalahnya sekarang, Sun kesal karena dia tidak menyinggung ketiga temannya yang menjadi korban dan menuduhnya dengan sengaja menyebabkan kematian teman-temannya. Saat itu tepat pukul 12 malam, Bow pun mengambil ponsel dan ingin menelpon 999 karena baper mendapat tuduhan itu. Tak berapa lama, Bow keluar mengatakan dia sudah menelpon 999 dan meminta agar Sun aman juga semua dibatalkan seperti tidak terjadi apa-apa. Besoknya mereka masih membahas tentang 999. Sun berkata dia juga meminta sesuatu dari 999 yang tidak akan bisa diberikan tapi tidak menjelaskan permintaan apa. Bow berkata permainan itu seperti kartu kredit yang dipakai dulu, bayar belakangan dengan tambahan bunga. Omongan Bow seakan membuat ide baru seperti mengakali kartu kredit. Kartu kredit pertama dipakai sampai batas tapi tidak membayar. Kartu kredit kedua untuk membayar yang artinya membayar tepat waktu tanpa dikenai bunga. Ya, sistem gali lubang tutup lubang intinya. Cara itulah yang akan diterapkan dalam permainan ini. Malam ini giliran Sun yang akan menelpon 999 untuk meminta keselamatan Bow dan akan begitu terus sampai lebaran kuda. Mereka pun pergi ke markas dan menjauh dari telepon. Kamera pun disiapkan untuk merekam Bow agar Sun bisa memantaunya dari jauh. Sun mencoba menelpon 999 tapi tidak tersambung dan anehnya ada suara ponsel yang berdering di markas di mana Bow berada. Sun segera kembali ke markas tapi Bow sudah tidak berada di sana. Yang ada hanyalah ponsel jadul yang terus berdering. Sun mengangkatnya dan berkata jika kau berani datang dan hadapi aku. Suara itu berkata sudah mendapatkan apa yang kau mau? Sekarang kau tahu apa itu cinta. Ternyata Sun jatuh cinta kepada Bow dan suara itu kembali berkata, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh 999. Ada suara Bow yang berkata, Sun, permainan selesai. Dari atas ada sesuatu yang terjatuh dan Sun berhasil menghindar tapi sayangnya dia malah tertusuk pipa yang ada di belakangnya.
San pun ambruk. Jantung yang masih berdenyut itu nyantel di pipa dan pemberitaan kematian tentang San yang adalah siswa Sekolah Internasional Phuket pun beredar di surat kabar. Di kota lain, siswi lain sedang heboh di mana ada siswi pindahan dari Sekolah Internasional Phuket ke sekolah mereka. Mereka pun bersemangat menemui siswi itu dan bertanya tentang kebenaran nomor 999. Siswi yang ternyata Rainbow itu hanya menjawab, "Jangan telepon," dan tamat. Jadi intinya Rainbow lah perempuan terkutuk yang sengaja menyebarkan nomor tersebut. Sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.